Hi, it's me again, I'm back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Salwa Aisyah ke kelas 9C dari MTS Al-Musyahadah. Tujuan aku membuat video ini itu karena mendapat tugas pelajaran akidah akhlak dengan materi kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan siapa itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu adalah putri sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ibu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu binti Abu Bakar As-Siddiq adalah istri Rasulullah yang paling muda dan paling terkenal setelah Siti Khadijah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu lahir di Mekah pada tahun 9 sebelum Hijriah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu juga lahir setelah masa jahiliyah. Beliau dilahirkan sudah dalam keadaan Islam karena kedua orang tuanya sudah Islam. Beliau dikenal sebagai Ummul Mukminin atau ibunya orang-orang mukmin. Beliau memiliki kulit yang putih dan pipinya yang kemerah-merahan. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjuluki beliau yaitu Al-Humairah, yang artinya kemerah-merahan, menandakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu adalah sosok wanita yang cantik. Ternyata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu tidak sebatas wajahnya saja yang cantik, tetapi cantik dalam peringatan kecerdasan otaknya juga. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu dilahirkan di rumah yang penuh sinar keimanan. Beliau dibimbing oleh kedua orang tua yang soleh sehingga tumbuh dengan bimbingan agama yang benar dan berbudi pekerti. Yang menjadi pertimbangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah dengan beliau adalah di samping dari keluarga soleh juga berbudi pekerti, mulia dan soleha. Beliau dilamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menikah pada usia 9 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu di kota Madinah setelah semua umat Islam bergembira atas kemenangan perang Badar. Pernikahan dilaksanakan pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Selama hidup bersama suami, beliau semakin menampakkan kebaikan dan kelebihan beliau. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu teladan bagi kaum perempuan. Beliau sangat cerdas, sabar dan taat beribadah. Banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan beliau, maka beliau tempat bertanya sekaligus rujukan pada sahabat yang tabi'in yang berkenaan dengan hadis, karena beliaulah sosok yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sayyidah Aisyah juga paham agama dan sangat baik pandangan tentang kemaslahatan umat, pandangan tentang halal dan haram atau yang disebut dengan ilmu fikih, syair dan kesehatan juga beliau miliki. Sejak kecil rasa ingin tahunya sangat besar sehingga menjadi wanita pembelajar. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu tidak hanya cerdas dan cantik saja, tetapi juga taat beribadah. Oleh karena itu beliau disebut sebagai wanita yang istimewa dan nama beliau ditempatkannya dalam Al-Quran. Beliau termasuk wanita yang utama selain Siti Maryam dan Siti Asiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lelaki yang sempurna jumlahnya banyak, dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Asia istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya, sebagaimana keutamaan as-soridi dibandingkan makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari 5418 dan Muslim 2431. Maksud hadis tadi adalah Siti Maryam dan Siti Asiyah adalah wanita yang sempurna. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu adalah pelengkap rasa atau disebut dengan garam di antara semua wanita. Berarti makanan tanpa garam hambar rasanya. Begitu pula wanita tanpa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu akan hambar pula. Maksudnya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu adalah pelengkap dari wanita-wanita yang sempurna tersebut. Sejarah menyebutkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu wafat pada usia 85 tahun pada tanggal 27 Ramadan, hari Senin atau malam Selasa. Beliau dimakamkan di Baqi setelah sholat witir. Makam Baqi adalah makam para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang alim pada umumnya yang letaknya di sekitar Masjid Nabawi Madinah. Yang memimpin sholat jenazah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi segitu saja yang bisa aku sampaikan kisah tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.